Waduh, belum ada suaranya. Shalom semuanya. Yuk mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Boleh ucapkan Merry Christmas kepada kiri kanannya, depan belakang. Katakan selamat Natal. Kasih senyuman walaupun belum terlihat ya. Masih pakai masker. Haleluya. Kita bersyukur kalau Tuhan izinkan kita bisa bersama-sama merayakan Natal pada tahun ini. Kita percaya kalau Tuhan kita Tuhan yang setia. Dia lahir dan Dia hadir dan Dia tinggal dalam kehidupan kita. Mari saya berikan waktu secara pribadi dengan Tuhan. Waktu teduh. Kita mau sama-sama mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kasih-Nya yang sempurna tinggal dalam setiap hidup kita.
bersyukur Tuhan, kami punya Raja damai dalam kehidupan kami. Engkau penyelamat dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau lahir dan tinggal dalam hidup kami dengan kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu besar, kasih setia-Mu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan kami bersyukur Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami memberi yang terbaik untuk Engkau, Raja di atas segala raja. Biar pujian kami, penyembahan kami itu semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut Engkau, Raja di atas segala raja, yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita mengatakan amin. Kita sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Ada sukacita di tempat ini, amin. Amin. Seorang anak telah lahir, penasehat yang ajaib, Bapa yang baik, Allah yang heran, Raja damai. Yesus lahir untuk jadi Raja di tengah-tengah kita. Saya melihat sukacita dari kita semua di tempat ini. Hari ini hari Natal, kita mau rayakan bersama-sama. Kita mau sambut Sang Raja di atas segala raja dengan penuh sukacita. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha mulia.
Ibu Saudara tetap di dalam hadirat Tuhan. Tak terasa kita sampai di penghujung tahun 2020. Semua karena penyertaan Tuhan yang sempurna buat setiap kehidupan kita. Hari ini kita mau datang sama Tuhan, kita mau memiliki waktu pribadi sama Tuhan. Kita sama-sama mau memuji, menyembah Dia, kita mau naikkan pengagungan yang terbaik. Mari kita naikkan ucapan syukur, kita ingat seluruh kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Boleh Bapak Ibu Saudara pejamkan mata kalian. Ingat semua kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan sepanjang tahun ini. Ketika engkau tidak punya alasan untuk bersyukur, ingat bahwa Yesus telah mati untuk hidupmu, untuk menjadikan engkau anaknya. Dia telah lahir agar setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita bersyukur, naikkan ucapan syukurmu kepadanya. Ekspresikan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kita bersyukur, katakan haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya Tuhan, Kau baik, Kau sungguh baik. Mari dimanapun Kau berada, naikkan ucapan syukurmu. Sembahlah Dia dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Kami tinggikan nama-Mu, karena Kau yang layak kami sembah. Haleluya, glory bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan.
layak disembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak diagungkan Tuhan. Kami umat-Mu bersuka cita karena kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami punya Allah yang hidup Tuhan, dan Engkau berkarya buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh Allah yang peduli buat hidup kami. Kami bersyukur Engkau yang begitu baik buat hidup kami Tuhan. Kami ada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena rutinitas kami, tapi semua karena anugerah Tuhan yang besar buat hidup kami. Anugerah Tuhan yang dahsyat buat hidup kami. Dan sebab itu kami layak, Engkau layak disembah Tuhan. Sebab itu kami boleh memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami boleh merayakan Natal yang luar biasa. Tanpa Engkau, kami tidak bisa lakukan sesuatu. Tapi karena Yesus yang luar biasa, Yesus yang datang dalam kehidupan kami, memberi yang terbaik buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, biar di hari Natal yang luar biasa ini, kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau, Raja di atas segala. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berfirman-Lah buat kami Tuhan. Biarlah di hari Natal ini kami boleh mengalami perubahan yang luar biasa. Biar di hari Natal ini Tuhan, untuk mengakhiri tahun 2020 Tuhan, kami boleh tetap bersama dengan Tuhan. Dan kami akan memasuki tahun 2021 juga, kami bersama dengan Tuhan. Makasih Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi jemaat-Mu yang dikasihi Tuhan. Biar kami boleh menangkap apa yang Kau mau buat hidup kami Tuhan. Dan kami boleh melakukan sesuatu yang besar bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami punya Allah yang luar biasa, yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami. Kuasai tempat ini Tuhan dengan hadirat-Mu yang luar biasa. Kami percaya hanya nama Tuhan yang ditinggikan, hanya nama Tuhan yang diagungkan. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan, Raja dan segala Raja. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu adalah orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu tidak terasa, sekali lagi, ini Natal yang luar biasa. Kalau kita boleh merayakan bersama-sama, bukan karena panitia, bukan karena hebatnya, bukan karena siapapun, tapi karena Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Kita boleh ada di dalam acara perayaan Natal GBTI Jemaat Kasih Karunia CDC. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita lihat banyak gereja masih tetap merayakan online, tapi kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita merayakan bersama-sama dalam Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema Natal kita tahun ini adalah Fear not, there is a good news for you. Fear not, jangan takut katanya. Ada berita yang baik, ada berita yang sukacita, ada berita yang luar biasa untuk kita semua, untuk kita bisa mengalami sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat kata jangan takut atau fear not ini, Bapak Ibu saya pernah cek di Alkitab, saya telusuri, ternyata jangan takut itu ada sebanyak 365 kali di dalam Alkitab kita. Artinya betapa pentingnya Tuhan menulis kepada kita atau memperingatkan kepada kita atau mengasih warning kepada kita supaya kita jangan takut. Bapak Ibu, di dalam masa-masa pandemi ini kadangkala kita merasa khawatir, kadangkala kita merasa cemas, kadangkala kita merasa bagaimana keadaan selanjutnya, bagaimana masa depan. Karena kalau kita lihat selama masa pandemi ini, banyak kali kita dengar hamba-hamba Tuhan mengalami yang namanya dipanggil Tuhan. Kita merasa takut, hati kita merasa cemas, dan bahkan ekonomi dunia dan bahkan Indonesia
Dan bahkan ekonomi keluarga kita pun mengalami imbasnya. Kadangkala kita merasa ada di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tapi hari ini Natal yang berbahagia ini, yang kita sama-sama ada di dalamnya, dikatakan jangan takut. Jangan takut. Karena ada kabar baik. Karena ada kabar sukacita yang luar biasa buat kita semuanya. Saya berharap Bapak Ibu di dalam kita memasuki nanti tahun 2021. Jangan takut. Karena Tuhan menyertai kita. Jangan takut karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang luar biasa, pasti kita akan mengalami sesuatu yang besar, yang luar biasa. Dan Tuhan katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Nah, kita mau baca kebenaran firman Tuhan. Kita baca dulu kebenarannya di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama Bapak Ibu, 2, 3. Lalu jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau kita lihat cerita dalam Lukas pasal yang kedua, khususnya ayat ke-10, 11 atau sebelumnya, malaikat Tuhan datang kepada para gembala di padang. Para gembala yang sedang mengembalakan, lalu muncullah malaikat Tuhan berkata, jangan takut. Hari ini saya mau mengatakan kepada jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat kasih karunia CDC, jangan takut. Jangan takut, karena apa? Karena ada Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Yang pertama, Yesus lahir sebagai Juru Selamat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam bahasa Indonesianya, kata Juru Selamat, kata juru itu adalah orang yang pandai melakukan segala sesuatu. Mungkin kita lihat ada juru masak atau koki atau chef. Dia pandai melakukan atau keahlian dia dalam memasak. Dan juru masak itu banyak. Juru masak yang terkenal di Indonesia banyak. Juru masak yang terkenal di luar negeri banyak. Juru masak banyak. Juru parkir banyak. Juru-juru yang lain banyak. Tapi Juru Selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Kata Juru Selamat dalam bahasa Yunani itu soter. Soter adalah seorang penyelamat. Kalau kata seorang penyelamat artinya satu orang. Dan satu orang itu siapa? Siapa? Yesus Kristus. Tidak ada yang lain Juru Selamat kita. Kalau Bapak Ibu mendengar di luar sana, oh ya, ada Juru Selamat yang lain selain Kristus, ada Juru Selamat yang lain selain Yesus, itu bohong. Tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan Alkitab kita. Karena Juru Selamat adalah seorang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Nah, kita baca ayatnya, yaitu di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama, 2, 3. Kata, akulah, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi Yesus lahir dalam kehidupan kita itu menjadi Juru Selamat. Yesus lahir dalam kehidupan kita menjadi penyelamat tunggal dalam kehidupan kita. Tidak ada satu orang pun datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus, tanpa melalui Dia. Jadi Dialah satu-satunya Juru Selamat kita. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul. Nah, ini orang yang pandai. Juru Selamat itu soter, seorang penyelamat. Kita baca Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama, 2, 3.
Dan keselamatan tidak ada dari siapapun juga selain Dia. sebab Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Siapa? Kita diselamatkan oleh seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dialah juru selamat kita yang lain. Tidak ada yang lain. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan kita selain Yesus Kristus. Tidak ada yang dapat membawa kita kepada Bapa selain daripada Yesus Kristus. Karena Dr. Lukas mengatakan di Kisah Para Rasul pasal 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya dapat selamat. Jadi Bapak Ibu, bersyukur ada seorang juru selamat dalam kehidupan kita. Bersyukur kepada Tuhan ada seorang yang membawa kita kepada Bapa, yang membawa kita bersama-sama dengan Dia, yaitu juru selamat. Yang pertama, Yesus itu adalah juru selamat dalam kehidupan kita. Kebenaran yang kedua adalah kita baca sama-sama di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Kita baca sama-sama, 2-3. Sesungguhnya Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan, yang berarti Allah menyertai kita. Yesus adalah Immanuel, Allah yang menyertai hidup kita. Jangan takut Bapak Ibu. Di dalam kita menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, nanti di tahun 2021 kita akan melangkah bersama dengan Tuhan. Dan percayalah, Dia Immanuel dalam kehidupan kita, Allah yang menyertai kita. Kitab Mazmur, seorang Raja Daud menulis bahwa orang yang benar, katanya, orang benar tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Artinya apa? Kita semua adalah orang benar di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti menyertai setiap langkah kehidupan kita. Pasti kita disertai jalan hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita disertai Tuhan, kita akan mengalami sesuatu hal yang dahsyat dan luar biasa bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, penyertaan Tuhan luar biasa. Penyertaan Tuhan dahsyat buat hidup kita. Penyertaan Tuhan itu ajaib buat hidup kita. Yesaya mengatakan di dalam pasal yang ke-9, nanti Bapak Ibu bisa buka. Seorang putra akan telah lahir bagi kita. Dialah penasihat yang ajaib buat hidup kita. Dialah Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa dan Raja. Dia yang menyertai hidup kita adalah Raja Damai. Yang menyertai hidup kita adalah Allah yang perkasa. Yang menyertai hidup kita adalah penasehat ajaib itu. Waktu kita melangkah di tahun 2021 nanti, kita disertai oleh penasehat ajaib itu. Kita disertai oleh Allah yang perkasa, yang luar biasa, Bapa yang kekal. Kita disertai oleh Raja. Bapak Ibu, penyertaan Tuhan memberikan kekuatan buat hidup kita. Penyertaan Tuhan memberikan kemampuan buat hidup kita. Penyertaan Tuhan memberikan yang terbaik buat hidup kita. Waktu kita terus melangkah di dalam rencana dan panggilan Tuhan, apapun situasi, kondisi, keadaan, apapun situasi, keadaan yang mungkin sulit kita hadapi, tapi waktu ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang luar biasa yang mengalir buat hidup kita, dan kita dijadikan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Dia yang menyertai hidup kita, yang memberikan kekuatan buat hidup kita, sehingga kita melangkah di dalam rencana Tuhan yang besar. Bapak Ibu tahu kan, kalau ada kekuatan Tuhan yang luar biasa buat hidup kita,
Kalau ada kekuatan dan kemampuan Tuhan yang luar biasa buat hidup kita, maka kita menjadi orang-orang yang dahsyat di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Kita nggak gampang menyerah dalam hidup kita. Kita nggak gampang putus asa dalam hidup ini. Tuhan, keadaan saya seperti ini. Tuhan, kok kondisi saya seperti ini, terburuk. Udahlah Tuhan, saya nggak mau datang lagi Tuhan. Enggak. Sadarilah Bapak Ibu, di dalam Natal hari ini, penyertaan Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa buat hidupmu. Penyertaan Tuhan dahsyat buat hidupmu. Ada kemampuan Tuhan di dalam kita menghadapi situasi demi situasi. Kekuatan Tuhan di dalam kita menghadapi apapun juga. Tahu gak Bapak Ibu, penyertaan Tuhan juga memulihkan hidup kita. Penyertaan Tuhan memulihkan seluruh keadaan keberadaan hidup kita. Mungkin di tahun 2020 yang kita sedang jalani dan kita tutup beberapa hari kemudian, mungkin usaha kita mulai turun, omset mulai turun dan turunnya drastis. Mungkin kita salah satu orang yang kena PHK karena situasi dan kondisi. Percayalah, kalau ada penyertaan Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Yang ada di bawah, Tuhan bangkitkan kita menjadi orang yang di atas. Keadaan yang terburuk Tuhan ubah menjadi keadaan yang luar biasa, karena Dia Allah yang menyertai hidup kita dan memulihkan setiap keberadaan kita. Percayalah, usahamu di 2021 dipulihkan oleh Tuhan. Percayalah, usaha dagangmu di tahun 2021 ada kekuatan, kemampuan dari Tuhan dan pemulihan yang luar biasa. Percayalah, kalau engkau yang hari-hari ini sedang mengalami PHK atau penurunan dalam pekerjaanmu, percayalah, Dia Allah yang sanggup memulihkan. Dia Allah yang sanggup memulihkan segala keadaan apapun juga menjadi keadaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Dia sanggup memulihkan apa lagi? Dia sanggup memulihkan keadaan hubungan kita. Mungkin di 2020 keadaan hubungan suami istri menjadi renggang. Karena apa? Karena mungkin pandemi masalah COVID. Karena keadaan keuangannya tambah terburuk, suami istri sering bertengkar. Mungkin juga hubungan antara anak dan orang tua. Percayalah, Dia Immanuel buat hidup kita. Allah yang menyertai hidup kita. Dia sanggup memulihkan segala keadaan hubungan yang retak. Dia pulihkan. Keadaan hubungan antara anak dan orang tua dia pulihkan. Karena Dia Immanuel dalam hidup kita. Allah yang menyertai. Jangan takut. Jangan takut Bapak Ibu. Karena Dia juru selamat dalam kehidupan kita. Jangan takut, Dia Immanuel menyertai. Yang memberi kekuatan dan pemulihan di dalam kehidupan kita. Satu lagi, selain Yesus itu jadi juru selamat, selain Dia Immanuel dalam kehidupan kita, kita mau baca ayat ini. Segmen ini kita baca 1, 2, 3. Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak Ibu, jadikanlah Yesus itu Tuhan dalam hidup kita. Jadikanlah Yesus itu penguasa tunggal hidup kita. Jadikanlah Yesus itu sungguh-sungguh hadir dalam kehidupan kita, bertata dalam kehidupan kita. Jadikan Yesus penguasa. Percaya kalau Yesus dia penguasa tunggal buat hidup kita, maka kita menyerahkan pikiran kita kepada pikiran Kristus. Kita menyerahkan segala keadaan kita kepada keadaan Kristus yang luar biasa. Saya tutup dengan satu ayat ini. Kita baca sama-sama di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. 2, 3. Namun
aku hidup, tetapi Bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. dan hidupku yang kuhidup sekarang dalam daging adalah hidup. Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu sadarilah, ayat ini artinya jadikanlah Dia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sudah tidak ada hak lagi buat hidup kita. Kita tidak punya lagi hak untuk menentukan diri kita. Yang menentukan kehidupan kita hanya Dia, Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu di dalam kita memasuki 2021, apapun yang mau kita lakukan di dalam Tuhan, mari kita tanya Tuhan. Kita diskusi kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku boleh lakukan ini? Apakah aku boleh usahain? Apakah aku boleh lakukan ini, Tuhan? Karena apa? Karena kita tidak punya hak. Yang punya hak buat hidup kita adalah Tuhan. Saya berharap buat Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, biarlah di Natal ini kita jadikan Tuhan Yesus adalah Tuhan penguasa Tuhan hidup kita. Serahkanlah kehidupanmu kepada Tuhan. Serahkanlah pikiranmu, hatimu, seluruh keberadaanmu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Biar Tuhan mengoperasikan seluruh kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan, sehingga apapun yang kita perbuat, sehingga apapun yang kita kerjakan, semua mendatangkan kemuliaan buat nama Yesus. Dan Yesus yang ditinggikan, diagungkan, disembah. Terima kasih Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Di hari Natal yang berbahagia ini, di hari Natal yang luar biasa ini Tuhan, terima kasih Tuhan buat Yesus yang hadir dalam hidup kami, yang menjadi juru selamat buat hidup kami Tuhan. Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan kami, hanya Yesus Tuhan. Engkau yang kami sembah. Engkau satu-satunya Tuhan sebagai penyelamat buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar di hari Natal yang berbahagia ini kami boleh menyadari bahwa Engkau Immanuel buat hidup kami Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu memberikan kekuatan buat hidup kami. Penyertaan-Mu memberikan kemampuan buat hidup kami dalam melangkah di dalam dunia ini Tuhan. Penyertaan-Mu memberikan kemenangan-kemenangan yang luar biasa buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau Immanuel buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Engkau menyertai kami, memulihkan keberadaan kami. Terima kasih Engkau memulihkan usaha kami. Terima kasih Engkau memulihkan pekerjaan kami. Terima kasih Engkau memulihkan keluarga kami Tuhan. Engkau Immanuel buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau jadi Tuhan penguasa tunggal hidup kami. Biar seluruh hidup kami Tuhan, Engkau yang memimpin Tuhan. Biar keberadaan kami Tuhan terus menerus Tuhan, Engkau yang berkarya buat hidup kami. Karena Engkau Tuhan buat hidup kami, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu, saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Angkat tangan kanan dan taruh tangan kirimu di dada. Kami bersyukur Tuhan, Kau begitu baik buat hidup kami. Terus Tuhan sertai langkah hidup kami.
Dimanapun kami berada, Engkau menyertai hidup kami Tuhan. Engkau bukan hanya menyertai kami di kiri, kanan, depan, belakang, tapi Engkau menyertai di dalam hidup kami. Di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Terima kasih buat kemampuan yang baru yang Kau berikan. Kami melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pemulihan, sekali lagi demi pemulihan yang Kau lakukan dan tercatat. Buat setiap bidang apapun juga dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau penguasa tunggal Tuhan dalam hidup kami. Berkaryalah Tuhan buat hidup kami. Terima kasih, materaikanlah kebenaran firman-Mu di hari Natal yang luar biasa ini Tuhan. Biar jemaat-Mu di dalam melangkah Tuhan. Di tahun 2021, kami percaya ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kemenangan yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu kita persiapkan perjamuan kudusnya Tuhan. Mari Bapak Ibu yang sudah, kita sama-sama berdiri dan angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus di tangan kanan kita. Orialaba shedede. Oralaba shekiaralaba. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih karya-Mu yang besar buat hidup kami. Pengorbanan-Mu yang dahsyat buat hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih Yesus. Terima kasih buat tubuh-Mu Tuhan yang terpecah-pecah. Tubuh-Mu datangkan kesehatan buat hidup kami. Kami percaya oleh kuasa bilu-bilu-Mu Tuhan, kami yang lemah, kami yang sakit diberi kesembuhan biasa oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang sudah, kita angkat tangan kanan kita anggur yang melambangkan daripada darah Kristus. Apa terima kasih Tuhan buat kuasa darah-Mu Tuhan. Kuasa darah-Mu yang menebus hidup kami, yang mengampuni segala dosa kami, yang memberikan kami kekuatan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kami yakin percaya penyertaan-Mu sempurna buat hidup kami. Kami tidak pernah ditinggalkan. Kami tidak pernah dibiarkan. Kami selalu ada dalam hati. Terus Engkau memegang hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menyatu dalam kuasa darah. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat karya yang luar biasa yang Kau berikan buat kami. Buat keajaiban yang Kau lakukan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menyatu dalam kuasa tubuh dan darah-Mu yang luar biasa. Dan kami terus berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan.
Dalam nama Yesus, setiap kita sudah mengalami berkat Tuhan, kita katakan sama-sama. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Serahkan kepada. Kita akan memasuki acara malam kudus. Diminta tolong untuk lampu bisa dimatikan terlebih dahulu. Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan lilinnya. Kami mengundang Pak Hendra dan Bu Susi sebagai penatua dan istri untuk maju ke depan untuk menyalakan lilin. Holy night, the stars are brightly shining. Saya jemput Bapak Ibu Saudara, kita bisa bangkit berdiri. Over dear Savior's birth. Lay the world in sin and error binding till He appeared, and the soul felt it good. The thrill of the weary world rejoices, Saya mengundang Bapak for Ibu Saudara untuk sama-sama bisa menyalakan lilinnya. Kita mengangkat pujian ini bersama-sama. is born. On your knees, oh, hear the angels' voices, alive, divine, all night, when Christ was born, all night, divine, all night divine, fall on your knees, oh, hear the angels' voices, alive, divine, all night, when Christ was born, all night, divine, all night, divine. Silakan kepada Pak Hendra. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur dalam suasana pandemi COVID kita masih boleh dan bisa merayakan hari Natal, walaupun kita merayakannya pada tanggal 27 yang katanya Yesus lahir 25. Tidak jadi masalah, kan itu masa lalu, dan sekarang kita bisa menikmati kasih karunia Tuhan. Nah saudara, ada banyak alasan untuk kita bisa menjadi takut. Saudara boleh catat, dan mungkin saudara menemukan ada puluhan alasan untuk saudara menjadi takut. Dan saudara mungkin berkata, Pak Hendra salah, saya menemukan ratusan alasan untuk saya menjadi takut. No problem, tidak masalah. Ada kabar baik buat saudara. Ada ribuan alasan untuk kita tidak menjadi takut. Dan sebetulnya tidak perlu ribuan untuk meneguhkan kita, menguatkan kita supaya kita tidak takut. Saya akan memberikan satu alasan saja yang kalau saudara mengimani, kalau saudara percaya, pasti saudara tidak takut.
Apa alasan itu? Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kalau Allah beserta dengan kita, mau puluhan, mau ratusan, mau ribuan, apapun yang membuat kita takut tidak bisa mengalahkan kita. Kenapa? Karena kita ada bersama-sama dengan Allah. Imani ini, mulai hari ini, saudara bisa mengalami bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau Tuhan menyertai kita, mujizat pasti terjadi. Kalau Tuhan menyertai kita, ada kemerdekaan, ada kemenangan. Yang sakit mengalami kesembuhan, yang mengalami jalan buntu, ada jalan keluar dari Tuhan. Jadi berita Natal pada pagi hari ini, fear not, jangan takut. Kenapa? Karena Dia Immanuel, Dia yang menyertai kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih, walaupun pada masa pandemi COVID yang belum berakhir dan kami tidak tahu kapan berakhirnya, tapi kami tahu dan percaya di tengah-tengah kegelapan ada terang Tuhan. Kami bersyukur di tengah-tengah kesulitan, tantangan, masalah yang mungkin belum selesai dalam hidup kami. Satu belum selesai dan terjadi satu lagi, tapi kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, jalan keluar kepada kami, dan kami keluar sebagai orang-orang yang lebih dari pemenang. Apa berdoa Tuhan Bapa di sorga, biar kiranya makna Natal, arti Natal tahun ini menjadi rema buat setiap kami. Di tengah-tengah kekelaman, kesulitan, kegelapan yang kami hadapi, ada terang Tuhan bersinar, menyinari kami, menerangi kami, dan bahkan menjadikan kami menjadi terang dunia, sehingga hidup kami bisa menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Apa berkati seluruh jemaat kasih karunia, biar mereka menikmati anugerah Tuhan. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah anak-anakmu yang masih sekolah, masih kuliah, dan yang sudah bekerja. Rumah tanggamu diberkati Tuhan dengan berkelimpahan, karena itulah kerinduan Tuhan, itu kesenangan Tuhan untuk memberkati engkau, dan engkau diberkati untuk menggenapi rencananya, menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat dari Bapa di sorga, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai saudara, Immanuel, sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus kami naikkan ucapan syukur dan kami berdoa. Amin. Mari kita nyalakan lampu. Lilinnya bisa dimatikan. Tetap bangkit berdiri, kita mau sama-sama menyanyikan lagu We Wish You a Merry Christmas. Bapak Ibu dan teman-teman semuanya boleh kasih salam, tapi mungkin begini aja ya.